Halo teman-teman semua, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Cognitive Social Learning Theory oleh Julian Rother. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar teman-teman dapat menjelaskan mengenai Social Learning Theory oleh Rother. Social Learning Theory Rother bertumpu pada 5 hipotesis dasar. Pertama, ia mengasumsikan bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan yang berarti. Menurut Rother, karakteristik seseorang seperti kebutuhan atau sifat tidak dapat dengan sendirinya membentuk perilaku, tetapi ia percaya bahwa perilaku manusia berasal dari interaksi faktor lingkungan dan pribadi. Asumsi kedua dari teori Rother adalah bahwa kepribadian manusia dipelajari. Asumsi ini dapat diartikan bahwa kepribadian seseorang tidak dapat ditentukan atau ditetapkan pada usia perkembangan tertentu, namun dapat diubah atau dimodifikasi selama orang tersebut mampu untuk belajar. Asumsi ketiga dari teori Rother adalah bahwa kepribadian memiliki satu kesatuan dasar, yang berarti kepribadian orang relatif memiliki kestabilan. Seseorang belajar mengevaluasi pengalaman barunya atas dasar reinforcement sebelumnya. Evaluasi yang relatif konsisten ini mengarah pada stabilitas dan kesatuan kepribadian yang lebih baik. Hipotesis keempat adalah bahwa motivasi diarahkan pada tujuan. Rother menolak anggapan bahwa orang-orang pada dasarnya termotivasi untuk mengurangi ketegangan atau mencari kesenangan. Ia bersikeras bahwa penjelasan terbaik untuk perilaku manusia terletak pada ekspektasi orang-orang, bahwa perilaku mereka mendorong mereka untuk mencapai tujuan. Asumsi kelima Rother adalah bahwa orang mampu mengantisipasi peristiwa. Dari kelima asumsi tersebut, Rother membangun teori kepribadian yang mencoba memprediksi perilaku manusia. Rother mengusulkan 4 variabel yang harus dianalisis untuk membuat prediksi perilaku manusia yang akurat dalam situasi tertentu. Variabel pertama adalah behavior potential, yaitu kemungkinan bahwa respon tertentu akan terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Konsep ini adalah relatif. Rother berusaha untuk memprediksi kemungkinan kejadian perilaku khusus yang berhubungan dengan perilaku lain yang dapat ditampakkan oleh individu dalam situasi tertentu. Variabel kedua adalah ekspektansi, yaitu kepercayaan individu bahwa ia berperilaku secara khusus pada situasi yang diberikan yang akan diikuti oleh penguatan yang telah diprediksikan. Ekspektansi ini bisa bersifat umum atau spesifik. Generalized ekspektansi merupakan harapan bahwa sejumlah tingkah laku akan diikuti oleh reinforcement positif yang merupakan hasil dari pengalaman sebelumnya. Contohnya adalah siswa yang rajin belajar mendapatkan nilai yang tinggi. Sedangkan spesifik ekspektansi yang ditetapkan sebagai E9 atau E prime pada situasi khusus, harapan munculnya reinforcement dipengaruhi oleh kombinasi antara general ekspektansi dan spesifik ekspektansi. Contohnya adalah siswa yang rajin di kelas matematika belum tentu memperoleh nilai tinggi. Variabel ketiga adalah reinforcement values, preferensi yang dilekatkan seseorang pada reinforcement apapun ketika probabilitas munculnya sejumlah reinforcement yang berbeda adalah sama. Hal yang menentukan reinforcement value berasal dari persepsi individu, kebutuhan seseorang, dan konsekuensi yang diharapkan atau tujuan. Variabel terakhir adalah psychological situation, bagian dari dunia internal dan eksternal untuk tempat seseorang merespon. Perilaku seseorang bukan berasal dari peristiwa yang terjadi atau sifat pribadi,
namun berasal dari interaksi seseorang dengan lingkungannya yang berarti. Jika rangsangan fisik saja yang menentukan perilaku, maka dua individu akan merespon dengan cara yang persis sama. Selanjutnya kita akan membahas predicting general behaviors. Pada pembahasan ini, saya akan memberi satu contoh kasus. A sudah bekerja di suatu perusahaan selama 18 tahun, dan ternyata ia mendapat kabar bahwa perusahaannya bangkrut yang membuat atasannya harus menghentikan beberapa pekerjanya. Mendengar kabar tersebut, A dapat kehilangan pekerjaannya. Dalam memprediksi perilaku dan reaksi A terhadap kemungkinan kehilangan pekerjaannya merupakan masalah untuk mengetahui bagaimana ia memandang opsi yang tersedia dan juga status kebutuhannya saat ini. Rotter mendefinisikan kebutuhan sebagai setiap perilaku atau serangkaian perilaku yang dilihat orang untuk menggerakkan mereka ke arah tujuan yang dicapai. Konsep kebutuhan memungkinkan untuk memprediksi perilaku yang lebih umum daripada 4 variabel spesifik yang membentuk rumus prediksi dasar. Terdapat 6 kategori besar kebutuhan yang masing-masing kategori mewakili sekelompok perilaku yang terkait secara fungsional, yang perilaku mengarah pada reinforcement yang sama atau serupa. Kategori kebutuhan pertama adalah recognition status, yaitu kebutuhan untuk dikenali orang lain dan untuk mencapai status di mata mereka adalah kebutuhan yang kuat bagi kebanyakan orang. Recognition status mencakup kebutuhan untuk unggul dalam hal-hal yang dianggap penting oleh seseorang, seperti sekolah, olahraga, pekerjaan, hobi, dan penampilan fisik. Kategori kedua adalah dominance, yaitu kebutuhan untuk mengontrol perilaku orang lain. Kategori kebutuhan ini mencangkup serangkaian perilaku yang diarahkan untuk mendapat kekuasaan atas kehidupan, teman, keluarga, kolega, atasan, dan bawahan. Kategori kebutuhan ketiga adalah independence, yaitu kebutuhan untuk bebas dari dominasi orang lain yang mencangkup perilaku yang bertujuan mendapatkan kebebasan untuk membuat keputusan, mengandalkan diri sendiri, dan mencapai tujuan tanpa bantuan orang lain. Kategori kebutuhan keempat adalah protection dependency, yaitu kebutuhan perlindungan dan ketergantungan. Kategori ini mencangkup kebutuhan untuk diperhatikan oleh orang lain, untuk dilindungi dari bahaya, dan untuk memenuhi kategori kebutuhan lainnya. Kategori kebutuhan kelima adalah love and affection, yaitu kebutuhan untuk diterima orang lain yang melampaui pengakuan dan status untuk memasukkan beberapa indikasi bahwa orang lain memiliki perasaan yang hangat dan positif terhadap mereka. Kategori kebutuhan ini mencakup perilaku yang bertujuan untuk mendapatkan rasa hormat, minat, dan pengabdian orang lain. Kategori kebutuhan yang terakhir adalah physical comfort, di mana kategori kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Kategori ini mencangkup perilaku yang bertujuan untuk kesehatan yang baik, keamanan fisik, dan mengamankan makanan. Kompleks kebutuhan memiliki 3 komponen penting, yaitu need potential, freedom movement, dan need values. Selanjutnya kita akan membahas mengenai internal dan external control of reinforcement. Inti dari teori pembelajaran sosial Rotter adalah gagasan bahwa reinforcement tidak secara otomatis dicap dalam perilaku seseorang, tetapi orang memiliki kemampuan untuk melihat hubungan sebab akibat antara perilaku mereka sendiri dan terjadinya penguat.
Orang-orang berusaha untuk mencapai tujuan mereka karena mereka memiliki generalized ekspektasi bahwa usaha seperti itu akan berhasil. Untuk mengetahui internal dan eksternal control dalam seseorang, kita bisa menggunakan internal external control skills, di mana terdiri dari 29 item pilihan, yang diantaranya 23 item yang akan diberi skor dan 6 item yang merupakan pernyataan pengisi. Selanjutnya adalah interpersonal trust scale. Rotter menjelaskan bahwa interpersonal trust adalah harapan umum yang dipegang oleh individu bahwa janji, kata, pernyataan lisan atau tertulis dapat diandalkan. Untuk menghitung perbedaan kepercayaan pribadi pada seseorang, kita bisa menggunakan interpersonal trust scale dengan 25 item pilihan dan 15 pernyataan pengisi. Setelah menonton video pembelajaran ini, kalian akan mengerjakan assessment sebagai berikut.